Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, niat membunuh memenuhi udara dari tubuh Yanjun. Dia menginjak kaki ke tembok kota dan aura dingin mengamuk seperti badai. Werewolf Claw, dia menggelam pelan, sedikit menekuk jarinya, dan tiba-tiba mendorongnya ke depan. Cahaya hitam melonjak ke depan dan berubah menjadi cakar hitam. Di atas cakar tajam, api hitam bergerak, memancarkan aura dingin yang menggerogoti tulang. Mata Janjun merah, dan dia melihat ke langit dengan berteriak. Sepertinya ada serigala mengaum. Saat berikutnya, cakar serigala ganas merobek emas dan batu. Sebelum cakar tajam itu jatuh, tembok kota di bawah kaki Cukuang Seng telah hancur, dan ada bekas darah samar di kulitnya. Cukuang Seng menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya menjadi serius, dan tangannya berubah menjadi seperti angin, memunculkan bayangan di jejaknya. Kekuatan mental meraung dan terus berkumpul di atas kepalanya. Setelah beberapa saat, cahaya kemasan yang menyilaukan mulai mekar, dan budak emas besar perlahan muncul. Cukuang Seng mengangkat kepalanya, dan pupil matanya yang awalnya gelap berubah menjadi warna emas. Bentuk kedua dari suara Buddha Agung, Laut Buddha tak terbatas. Sebuah suara rendah serendah guntur terdengar. Suara Buddha mengalir turun dan berubah menjadi cahaya kemasan yang besar, mengalir deras ke arah cakar serigala yang menyala. Cakar serigala api segera hancur, dan setelah beberapa tarikan napas, mereka tidak dapat menahan dampak dari suara Buddha emas lalu meledak. Pupil Janjun tiba-tiba menyusut, dan sebelum dia sempat bereaksi, suara budak emas menyapu dan menyelimuti dirinya. Ah, jeritan melengking terdengar. Pada saat ini, tidak hanya dia, tetapi orang-orang kuat dari alam iblis hitam dalam radius 100 kaki jatuh tersungkur di luar tembok kota. Darah muncrat dari sudut mulut Janjun. Dia memegangin kepalanya saat jatuh ke kota dengan wajahnya yang pucat. Saat berikutnya dia diliputin oleh gelombang tentara kota Ironwood yang menghilang. Bajingan kecil ini, Shan Ho yang bertarung dengan Tianmu dan yang lainnya di langit. Saat melihat pemandangan di bawah, matanya terbelah dan ekspresinya penuh kemarahan. Bocah kecil ini seharusnya sudah dibasmi sejak lama. Kemanapun dia pergi, dia akan membawa bencana bagi alam iblis hitam. Hehehe, sebaiknya kau jaga dirimu baik-baik. Tianmu mencibir lalu meledakkan kekuatan yang kuat dan bergegas menuju Janhao. Aku tidak takut padamu. Janhao berteriak keras dan menghadapinya dengan niat membunuh. Mereka berdua bertarung dan terdengar suara keras lainnya yang menggemparkan bumi. Seolah-olah seluruh dunia berguncang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Julio berjalan mendekat saat bertanya. Pada saat ini praktisi kuat dari alam iblis hitam di sekitarnya semua terkejut. Karena salah satu dari mereka jatuh di tembok kota karena tindakan Cukuang Seng barusan. Mendengar ini, Cukuang Seng mengangkat kepalanya dan melihat ke udara. Pada saat ini, pertempuran menakjubkan sedang terjadi antara Qiu Qinger dan Zhao Motian. Tetua klan Jan ini benar-benar kuat, dia berkata dengan suara serius. Ketika Qiu Qinger dan Zhang Qitian bertarung sebelumnya, dia mampu menekan Zhang Qitian di setiap kesempatan. Namun, menghadapi orang ini, Qiu Qinger hanya bisa bertarung seimbang. Metode sebelumnya dalam menangani Zhang Qitian tidak bisa lagi digunakan. Uman Cukuang Seng, setelah belajar dari Zhang Qitian, tetua klan Shen Party sudah waspada. Ketika saatnya tiba, Anda akan dapat menghadapi Anda dan sedikit melepaskannya. Memikirkan hal ini, matanya langsung tertuju pada Tianmu dan yang lainnya, dan kilatan tajam muncul di matanya. Saudaraku, apa yang ingin kamu lakukan?
Melihat ini Culiar bertanya. Cukang Seng hanya tersenyum dan cahaya dingin samar melintas di ekspresinya. Kami, kakak dan adik telah bergabung untuk memusnahkan alam iblis hitam di kota ini. Bahkan alam setengah langkah juding pun telah habis. Pihak kita dengan hanya setengah langkah ahli juding dan datang bergabung dengan kami untuk menghadapi ahli alam juding dari alam iblis hitam. Mendengar ini mata Culir berkilat. Kamu ingin melawan praktisi alam juding setengah langkah dari alam iblis hitam terlebih dahulu? Lalu setelah mengalahkannya dia akan bergabung dengan Tianmu dan yang lainnya menghadapi Zhan Motian. Ya, kekuatan Zhan Motian terlalu menakutkan. Dia seharusnya telah mencapai alam juding tingkat ke-7, kata Chu Kuang-seng. Kalau begitu, mari kita mulai, kata Julier sambil tersenyum. Chu Kuang-seng mengangguk dan bersama kakak perempuannya bergegas menuju ahli alam juding setengah langkah dari alam iblis hitam. Oleh karena itu, di waktu berikutnya dibawa upaya bersama dari dua saudara kandung. Ahli alam juding setengah langkah alam iblis hitam dikalahkan satu demi satu dan benar-benar kehilangan aktivitas tempurnya. Keluar dari sini, teriak raksasa. Dia memegang pedang berwarna merah di tangannya dan mengarahkannya ke depan. Praktisi alam juding setengah langkah dari alam iblis hitam mendengus dingin. Dia bertepuk tangan, mengembun menjadi tirai tipis besar menghalangi bagian depan pisau darah. Pisau darah itu menebas dan kekuatan kekerasan terus berkobar, tapi dia tidak bisa menembus tirai tipis. Hehehe, sepertinya kemampuan raksasamu hanya ini. Praktisi setengah langkah alam juding dari alam iblis hitam mencibir. Ekspresinya penuh dengan ejekan. Sebelum cibiran itu berhenti, ekspresinya tiba-tiba bergetar, dan dia menunduk karena terkejut. Untuk melihat dadanya yang telah ditembus pancaran cahaya seperti kaca. Dia memuntahkan sedeguk darah dan kemudian jatuh ke tanah dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Kehidupan di matanya telah berangsur dengan terkuras habis. Chu Kuang-seng, raksasa tertegun sejenak lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Chu Kuang-seng menarik cahaya kaca itu dan berjalan menuju ke arahnya. Sekarang semua alam juding setengah langkah dari alam iblis hitam telah diselesaikan. Kita harus melakukan sesuatu yang lain. Mendengar ini raksasa tampak terkejut. Setelah itu dia melihat selusin praktisi ranah juding setengah langkah dari kota air roa berjalan mendekat. Dilihat seperti ini lawan orang ini telah berakhir juga. Kalian benar-benar menakutkan. Raksasa menatap Chu Kuang-seng dengan heran. Dia tidak perlu memikirkan untuk mengetahui bahwa alasan mengapa Master Alam 9 Kuali setengah langkah dari klan Zhan dapat dilenyapkan begitu cepat pasti ada hubungannya dengan Chu Kuang-seng. Apa yang ingin kamu lakukan? Raksasa kembali bertanya. Chu Kuang-seng mengancungkan jarinya ke udara, tapi ada sedikit kesan dalam senyum tipisnya. Mari kita bergandengan tangan untuk menangani hal-hal lama itu. Setelah mendengar ini raksasa terkejut untuk waktu yang lama. Lalu dia dan beberapa praktisi alam juding setengah langkah itu saling memandang dan berkata sambil tersenyum. Itu ide yang bagus. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Chu Kuang-seng tidak menunda dan segera memanggil Buru Roh Kiok. Dia melompat bersama saudara perempuannya lalu terbang menuju Tianmu dan yang lainnya dalam jarak dekat. Melihat hal ini, praktisi alam juding setengah langkah dari kota Iron terbang ke udara. Tingkat kultivasi mereka dekat dengan alam juding sehingga mereka hampir tidak bisa terbang di udara. Tetapi saat mereka hendak mendekati medan perang tempat Tianmu dan yang lainnya berada, aura kuat tiba-tiba menyapu kota. Sesosok berpakaian hitam bergegas mendekat dan berdiri di depan semua orang. Alam 9 Kuali, Chu Kuang-seng terkejut dan berkata dengan wajah cemberut, mengapa masih ada praktisi alam juding di kota ini? Saya tidak menyangka praktisi setengah langkah alam juding klan Zhan kami akan jatuh ke tangan Anda. Pria berbaju hitam itu menatapnya dengan dingin.
Mendengar kata-kata ini, Cukuang Seng perlahan kembali ke akal sehatnya. Dia menatap pria berbaju hitam dan berkata dengan tenang, "Apakah menurutmu alam Ciudi yang secara paksa meninggalkan pengasingan dapat menghentikan kita?" Raksasa dan yang lainnya tertegun sejenak, lalu mereka merasakan dengan hati-hati. Dan benar saja, mereka menemukan bahwa aura pria berbaju hitam itu agak tidak stabil. Hehe, ternyata itu macam kertas. Seorang praktisi ranah judi setengah langkah dari kota Ironwood mencibir. Mendengar ini, pria berkemeja hitam itu menatap Cukuangse dengan ekspresi muram. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan fluktuasi di tubuhnya, tapi bajingan kecil ini masih bisa melihatnya. Ya, beberapa hari terakhir ini adalah kesempatan baginya untuk menerobos ke ranah alam judi. Jadi dia belum pernah muncul sebelumnya. Tapi sekarang situasi perang tidak menguntungkan untuk klan Shan. Dia hanya bisa meninggalkan pengasingan lebih awal untuk menghentikan Cukuang-Seng dan yang lainnya. Beberapa dari kita menghentikan orang ini, kata seorang pria kuat dari kota Ironwood. Jika itu adalah ranah Jiuding yang asli, meskipun 5 atau 6 praktisi bergabung, mereka mungkin tidak dapat menghentikannya. Tapi pria di depannya auranya jelas-jelas belum stabil dan memaksa keluar dari pengasingan karena pengen menghentikan mereka semua. Cukuang Seng mengangguk, dan bersama raksasa dan 7 orang lainnya mereka bergegas menuju medan perang tidak jauh dari sana. "Dasar bajingan kecil, tetap di sini!" Pria berbaju hitam itu berteriak dengan marah dan bergegas menuju Cukuang Seng. "Hehe, lawanmu adalah kami." Orang-orang kuat dari kota Ironwood mencibir dan berhenti di depan pria berkemeja hitam. "Cari kematian!" Pria berkemeja hitam itu sangat marah dan terus memborbardir praktisi dari kota Ironwood. Tapi bagaimanapun juga jika dia ingin menerobos dengan paksa, dia perlu mencurahkan sebagian energinya untuk menekan kekuatan yang tidak stabil di tubuhnya. Jadi dia tidak bisa melepaskan diri dari upaya bersama beberapa praktisi dari kota Ironwood. "Kita sudah sampai. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Raksasa melihat ke depan medan perang yang di depan berkata dengan suara yang suram. "Aku dan kakakku akan membantu Tuan Kota Besi, dan kalian akan membantu yang lain." Cukuang Seng merenung sejenak lalu berkata, "Seperti yang dikatakan Tuan Muda Chu." Raksasa dan yang lainnya lalu mengangguk. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Cukuang Seng telah membuat mereka terkesan. Jadi tidak ada yang keberatan. "Lakukan." Melihat ini, Cukuang Seng melambaikan tangannya membagi pasukan menjadi 2 kelompok dan bergegas menuju sasaran masing-masing. "Teknik perang kekacauan!" Zhao berteriak dengan marah. Dan semangat juang yang kejam meledak dari seluruh tubuhnya. Dia menyerang dengan telapak tangan sepertinya mengaum dengan semangat juang yang tak terhitung jumlahnya. Dan menghadapi pengeboman yang luar biasa di depannya, "Tinju Yue!" Tianmu menari dengan kedua tangannya lalu meninju. Bersama dengan semangat juang yang menderu-deru, mereka memborbardir dengan hebat. Suara keras terus berlanjut dan gelombang kecut yang dahsyat mengamuk merobek awan hitam di udara dan seberkas cahaya putih keluar. Saat berikutnya tubuh mereka bergetar pada saat yang sama dan mereka memuntahkan darah lalu terbang mundur. Zhanho menyeka darah dari mulutnya. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan lagi, jantungnya tiba-tiba bergetar, dan tanpa sadar dia menunduk untuk menghindarinya. Cahaya biru es menerpa, menyentuh lengannya dan jatuh dari langit. Wajah Zhanho muram, dia menatap lengannya yang berlumuran darah dan melihat ke samping dengan mata marah. Bajingan kecil, matanya menatap Culir langsung tertuju pada Cukuang Seng dan dia berteriak. Dia tidak pernah menyangka Cukuang Seng akan muncul di sini. Lautan Buddha tidak terbatas. Cukuang Seng tampak terdiam lalu berteriak dengan dingin. Dan kelompok suara emas menyapu dan langsung menuju ke kepala Zhanho. Zhanho terkejut, dia telah melihat beberapa dari gerakan ini sebelumnya.
Tanpa ragu dia segera memanggil kuali api dan memblokirnya di depan. Gelombang suara emas menghantam, tapi saat nyala api membesar, semua gelombang suara menguap menjadi ketiadaan. Wow, jika kamu ingin menyerangku secara diam-diam, kamu benar-benar melebihkan kemampuanmu. Zhan Hao berteriak dengan marah dan menampar Chu Guangxi dengan telapak tangannya. Ayo pergi, Chu Guangxi mengendarai burung roh giyak dan mundur dengan cepat. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dengan kekuatannya saat ini, akan sangat sulit baginya untuk menerima pukulan kemarahan dari orang kuat di alam 9 kuali. Angin meledak di udara dan kekuatan luar angkasa yang dahsyat meraup, berdampak ke sekelilingnya seperti gunung yang meluap. Melihat pemandangan ini, Chu Guangxi diam-diam menyeka keringat dingin. Untungnya dia mundur dengan cepat, jika tidak dia akan menderita akibat yang menghancurkan jika dia terkena telapak tangan ini. Bocah yang licin. Melihat lawan menghindari telapak tangannya, Zhan Hao menjadi marah dan ingin mengambil tindakan lagi. Tiba-tiba suara tawa kencang terdengar, dan Tianmu memegang pedang tajam dan menebas ke arah Zhan Hao seperti kilat. Zhan Hao tanpa kaget buru-buru menghentikan tangannya dan menghindari ke samping. Tianmu dengan satu pedang dan udara langsung terkoyak. Namun sayang, Zhan Hao mengelak tepat waktu dan tidak terkena serangan. Tetapi pada saat ini, Chu Guangxi dan kakaknya yang selama ini menjauh satu sama lain bergegas menuju ke arah Zhan Hao lagi. Menggunakan metode mereka sendiri untuk menyerang Zhan Hao. Jalan! Zhan Hao dengan sangat marah hingga ingin memarahi ibunya. Sudah sangat sulit baginya untuk menghadapi Tianmu sendiri. Tetapi Chu Guangxi dan kakaknya bertambah di dalam pertempuran, yang benar-benar membuatnya marah. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah begitu mode serangan mental Chu Guangxi berhasil, dia akan menjadi sangat pasif. Karena dia bukan seorang alkamis, dia tidak memiliki kekuatan mental yang kuat sebagai pertahanan dalam pikirannya. Di waktu berikutnya, Chu Guangxi dan kakaknya tidak memberi Zhan Hao waktu untuk bernapas, dan terus-menerus melancarkan serangan, meledakkan titik vital Zhan Hao. Di bawah serangan tanpa henti seperti itu, Zhan Hao hanya bisa menghindar, tanpa sedikit pun kemampuan untuk melawan. Tidak akan berhasil jika terus berlanjut, Chu Guangxi bergumam. Meskipun Zhao tidak sangat terdesak saat ini, akan sulit untuknya membunuhnya dengan metode mereka saat ini. Memikirkan hal ini, dia melihat sekeliling dan melihat beberapa medan perang lainnya. Bahkan dengan tambahan praktisi alam judi setengah langkah, dia masih belum bisa mendapat keuntungan apapun. Bagaimanapun ada kesenggangan besar antara alam juding dan alam juding setengah langkah. Orang tua ini harus ditangani secepat mungkin. Hanya dengan membebaskan praktisi alam juding seperti Tianmu, situasi pertempuran bisa benar-benar terbalik. Begitu dia memikirkan hal ini, Chu Guangxi mengulurkan tangan dan menepuk alisnya. Dan cahaya perak sangat terang keluar darinya. Keluar! Dia berteriak dan cahaya perak mengembun di telapak tangan. Akhirnya berubah menjadi teratai perak seukuran telapak tangan. Dilihat dari penampilannya, itu adalah badai ruang semul emas. Pergi! Chu Guangxi menjentikan jarinya dan teratai perak itu melesat ke atas berukuran berapa kaki saat menghadapi badai. Kekuatan luar angkasa yang sangat kejam menyapu teratai seperti air pasang, bergegas menuju sekeliling dengan gila-gilaan. Wajah Chu Guangxi dingin, dia mengulurkan telapak tangannya menekan ke arah Zhan Hao. Teratai perak berputar perlahan membawa kekuatan kekerasan yang sangat menakutkan, dan jatuh terbalik ke arah Zhan Hao. Pada luar angkasa semu, Zhan Hao terkejut, ekspresinya penuh ketakutan. Terima kasih telah mendengarkan.